Materi yang akan dipelajari kali ini adalah menentukan nilai fungsi. Oke, fungsi biasanya dinotasikan dengan F, G, atau H, di mana fungsi F yang menghubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dinotasikan seperti ini. Kemudian jika dimisalkan X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B, maka fungsinya dinotasikan seperti ini. Jadi bisa seperti ini ataupun ini ya, pakai fx. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini. Ini adalah himpunan A ya, yang beranggotakan X, yaitu adalah domain. Nah, anggota-anggota X ini ketika dimasukkan ke dalam rumus fungsi ini, maka akan menghasilkan anggota himpunan B, yaitu yang beranggotakan Y atau fx, yaitu adalah range. Jadi gampangannya, anggota dari himpunan A atau X ini adalah sebagai inputnya, atau mungkin bisa dibilang bahan-bahannya. Nah, kemudian akan diproses di sini dengan rumus fungsi ya. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan anggota dari himpunan Y, dari himpunan B, yaitu yang beranggotakan Y atau fx sebagai hasil atau outputnya. Nah, aturan konsep fungsi itu sendiri adalah kalian masukkan semua yang di dalam kurung ini, ya, nanti yang akan ada di dalam kurung ini untuk menggantikan nilai X. Nah, contoh soalnya, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 5 jika domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2, maka yang pertama, A, tentukan nilai fungsi dari setiap nilai X. B, sajikan dalam himpunan pasangan berurutan. C, gambarkan dalam diagram panah. D, gambarkan grafiknya. Oke. Untuk poin B, C, dan D ini biasanya adalah variasi soal. Artinya apa? Poin 1B bisa saja berdiri dalam satu soal sendiri. Begitu pula poin 1C, begitu pula poin 1D. Jadi misalkan diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 5. Jika domainnya ini, maka gambarkan diagram panahnya. Atau mungkin bisa juga bentuk soalnya langsung seperti gambarkan grafik dari rumus fungsi fx 3x plus 5 jika domainnya ini. Nah, ketika ada soal-soal yang menanyakan hanya himpunan pasangan berurutannya saja, atau diagram panahnya saja, atau diminta untuk menggambarkan grafik dari fungsi dengan anggota domain tertentu, maka semuanya itu kalian tetap harus mencari nilai fungsi dari setiap nilai X. Jadi sebenarnya poin pentingnya ada di poin A ini. Dari poin A ini nanti kita bisa menyajikan dalam himpunan pasangan berurutan, diagram panah, atau grafiknya. Nah, di sini saya gunakan satu soal saja untuk efisiensi materi ya, seperti itu. Oke, yang pertama, jadi untuk menentukan nilai fungsinya dari setiap nilai X ya. Nah, ketika X-nya atau anggota domainnya sama dengan min 2, maka sama saja dengan F min 2. Nah, tadi aturan fungsinya atau konsepnya adalah yang di dalam kurung ini untuk menggantikan nilai X. Kan tadi fx sama dengan 3x plus 5. Ketika X-nya sama dengan min 2, itu sama saja dengan F min 2. Nah, min 2 yang di sini akan menggantikan nilai X. Jadi 3 dikalikan min 2 ditambah 5. Berapa? Min 6 tambah 5 sama dengan min 1. Kemudian kita cari lagi untuk X-nya yang sama dengan min 1.
kembali lagi, maka sama aja F-1. Sekali lagi yang di sini min 1 ini akan menggantikan nilai X ya. Jadi 3 dikalikan min 1 ditambah 5. Jadi min 3 tambah 5 sama dengan 2 dan seterusnya. Kalian harus cari satu persatu ya. Untuk F0 sama dengan 5, untuk F1 sama dengan 8 ya. Dan terakhir untuk F2 sama dengan 11. Ketika kalian sudah mendapatkan masing-masing dari nilai fungsinya dari setiap X ini ya, ini tadi X-nya, ini yang min 1, 2, 5, 8, dan 11 ini adalah masing-masing dari nilai fungsinya ya, yang sudah didapatkan dari tadi anggota dari nilai X-nya. Kalau kalian sudah mendapatkan hasil nilai fungsi dari setiap nilai X ini ya, maka kalian sudah bisa menyajikan dalam bentuk apapun sesuai dengan nanti permintaan salah satu. Walaupun salah satu dari antara B, C, atau D, sekali lagi kalian tetap harus mencari nilai fungsi untuk setiap nilai X. Oke, kita langsung untuk menjawab poin 1B. Maka himpunan pasangan berurutannya dari fx sama dengan 3x plus 5 dengan domain ini tadi ya, min 2 kan hasilnya min 1, jadi min 2, min 1. Min 1 tadi hasilnya 2, jadi min 1,2, dan seterusnya dibuat seperti ini. Yang terakhir adalah ketika nilai x-nya 2, hasilnya 11. Kemudian bagaimana kalau diagram panah? Nah, kita sajikan yang nilai X ini adalah tadi sebagai domain, hasilnya di sini range-nya ya dimasukkan ke anggota himpunan B. Nah, kemudian kasih panahnya deh. Jangan lupa dituliskan rumus fungsinya. Nah, ini ingat sekali lagi diberikan tanda panah yang menandakan bahwa ini min 2 ketika difungsikan 3x plus 5 akan menghasilkan min 1, dan seterusnya sampai 2 itu akan menghasilkan 11. Nah, bagaimana kalau dengan grafik? Nah, tadi ya, buatlah titik-titik pasangan X, Fx. Nah, sumbu X ini sebagai nilai X dan sumbu Y adalah sebagai dari nilai Fx-nya. Setelah itu kalian tinggal tarik garisnya. Tadi ya, diingatkan kembali ya, sekali lagi kita tetap harus mencari nilai fungsi X-nya karena tadi kita sudah menghitungnya, maka bisa kita tulis di sini ya, F-2 sama dengan min 1 dan seterusnya ya. Ini akan menjadi posisi sebagai X dan di sini sebagai sumbu Y yang ini. Nah, jadi grafiknya bisa kita lihat min 2, min 1 kan tadi kalau di pasangan himpunan berurutannya ya. Berarti di sini min 2 X-nya, Y-nya di sini min 1 titikin. Dan seterusnya sampai F2 itu sama dengan 11. Nah, kalian tinggal tarik garisnya. Nah, tanda panah ini dan yang ini sebagai identitas bahwa garis ini tetap masih bisa diperpanjang ya. Kalau kalian masukkan angka X yang lainnya akan tetap ada hasilnya diperpanjang ke atas maupun ke bawah. Nah, identitas ini adalah identitas dari garisnya, yaitu Fx dengan sama dengan 3x plus 5. Kemudian contoh soal yang berikutnya, diketahui rumus fungsi Fx sama dengan 5x min 7, tentukan nilai F3 ditambah F7. Bisa saja langsung seperti ini ya, ini lebih mudah malah ya, karena hanya diminta mencari nilai fungsi 3 dan fungsi 7. Nah, ini harus hati-hati ya. Ketika diminta mencari nilai F3 ditambah F7 ya, dipisah seperti ini, maka bukan berarti nilainya sama dengan F10 ya. Jadi kita harus cari satu persatu. Kita cari F3 nya berapa, tadi yang dalam kurung adalah angka 3, dimasukkan untuk menggantikan nilai X. Nah, jadi 5
X min 7 sama aja 5 kali 3 min 7. Nah, F3 nya hasilnya adalah 8. Kemudian habis itu kita cari F7 nya. Lagi-lagi 7 di sini yang ada di dalam kurung menggantikan nilai X 5 kali 7 min 7. Ingat perkalian didahulukan, jadi F7 sama dengan 35 min 7. F7 nya sama dengan 28. Baru kita hitung F3 ditambah F7 sama dengan 8 ditambah 28 sama dengan 36. Nah, oke, contoh soal selanjutnya adalah yang berkaitan dengan permasalahan nyata, ya. Sebuah perusahaan taksi Yellow menentukan ketentuan tarif awal taksi adalah Rp10.000 dan tarif per kilometernya adalah Rp5.000. Tentukan biaya yang harus dibayarkan jika menempuh jarak 4 km. Oke. Dari sini kalian coba tuliskan rumus fungsi dari permasalahan tersebut. Nah, kalian harus ingat variabel itu adalah suatu dalam aljabar yang dapat berubah nilai-nilainya. Maka kira-kira yang harus dimisalkan sebagai variabel yang mana? Oke, jadi otomatis adalah jarak yang ditempuh konsumen itu adalah variabelnya. Nah, kita misalkan X ya sebagai jarak yang ditempuh oleh konsumen. Maka dari sini kita bisa tuliskan seperti ini kan. Ini kan tetap ya. Berapapun jarak kilometernya akan dikenakan biaya 10.000. Nah, kemudian untuk 1 km dan seterusnya akan dikenakan biaya per kilometer yaitu 5.000. Maka dari situ kita bisa tuliskan rumus fungsinya Fx sama dengan 10.000 ditambah 5.000x. Nah, ini yang biaya per kilometernya otomatis. Nah, karena tadi ditanyakan jarak 4 km bayarnya berapa, maka masukkan F4. Nah, 4 berada di dalam kurung, maka akan menggantikan nilai X ini ya. Jadi, F4 sama dengan 10.000 ditambah 5.000 kali 4. Maka F4 nya sama dengan 10.000 ditambah 20.000. Maka F4 sama dengan 30.000. Jadi biaya yang harus dibayarkan adalah Rp30.000.